Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk semua kan anak-anak? Alhamdulillah masuk semua ya anak-anak. Loh, kok nggak semangat sih kalian? Ya udah, biar kalian tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Ayo, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nah, udah pada semangat kan? Harus semangat. Nah, ayo anak-anak, silahkan buku SKI-nya dibuka ya. Dibuka halaman 41. Sudah semua? Sudah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang agama dan kepercayaan masyarakat pra-Islam. Yang pertama, agama masyarakat Arab pra-Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Huza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya, alasan menyembah berhala. Kemudian, para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Selanjutnya B. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum mengenal agama Islam itu, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala atau patung. Tuhan mereka itu adalah patung. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas, maupun perak. Tetapi patung yang mereka buat itu tergantung dari kekayaan yang mereka miliki. Jika orang kaya, maka patungnya terbuat dari emas. Jika orang miskin, patungnya terbuat dari kayu. Kepercayaan mereka itu berasal dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Patung atau berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu mereka letakkan di Ka'bah dan sekitarnya untuk disembah. Mereka setiap tahun mengadakan perlombaan membuat patung untuk ditempatkan pada dinding Ka'bah. Di seliling Ka'bah banyak patung yang diletakkan oleh masyarakat Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yagus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Latif yang terletak di lereng Bukit Saba. Ya'u adalah sesembahan suku Hamdan, Nar sesembahan suku Himyar dan keluarga Sikila. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang salah supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya dengan nama mereka. Patung-patung itu disembah sebelum mereka mati, yang ilmunya telah hilang. 3 berhala yang dianggap sebagai pemimpin adalah Uzza, Manat, dan Hubal, yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk manusia. Hubal yang sebagai dewa diletakkan di Ka'bah. Lata berhala paling tua. Uzza dan Manat merupakan berhala paling terkenal dan paling banyak disembah di masyarakat Arab. Patung-patung tersebut sangat dihormati, ditakuti, dan diyakini oleh masyarakat Arab dapat membawa manfaat dan dapat mendatangkan bahaya bila tidak disembah. Mereka mengakui berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan memujanya karena dianggapnya hebat. Mereka menyembah berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada dewa atau Tuhan-Tuhan itu. Mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Bahkan pernah pada suatu ketika mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan Tuhan mereka. Kepada berhala-berhala itu, mereka mengadukan nasibnya, persoalan, atau permasalahan hidupnya, serta meminta pendapat atau memohon restunya jika akan mengerjakan sesuatu yang penting. Padahal patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukul tidak bisa membela diri karena patung-patung tersebut benda mati. Dari 4 patung tersebut, Hubal adalah patung yang paling besar. Oleh karena itu, ia dijadikan sebagai pemimpin para patung. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu yang pertama, menyembah malaikat. Sebagai masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat,
Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua yaitu menyembah jin, ruh atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang. Sebagian sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Di saat-saat agama Islam di bawah Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Warqah bin Naufal, Umayyah bin Sa'ad, Qusaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Jadi anak-anak sudah paham kan dengan materi yang disampaikan Ibu Guru barusan? Alhamdulillah paham ya. Jadi bangsa Arab sebelum mengenal agama Islam, mereka itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah ruh, jin, hantu, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, berhubung jam pelajaran sudah habis, maka kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayo bukunya dikemasi ya anak-anak. Sudah semua? Nah, sekarang kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya anak-anak. Dan jangan lupa di rumah belajar ya. Jangan malas belajar agar kita menjadi anak yang pintar. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.